Dalam new normal, orang yang paling bahagia adalah mereka yang mengoptimalkan hidup mereka di berbagai dimensi. Roger McNamee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita, selaku pembicara pertama dari tim debat UNJ. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa gagasan perihal mosi pada hari ini, yaitu mosi tentang new normal, memanjakan kapitalisme, genosida masa kini, atau kepentingan rakyat. Nah, untuk gagasan yang pertama saya akan mengutip pernyataan dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yaitu Wiku Adhisa Smita, yang menjelaskan bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambahkan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya adalah kapitalisme. Saya mengutip pernyataan dari Adam Smith, bahwasannya kapitalisme merupakan suatu sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara apabila pemerintah tidak mengintervensi kebijakan dan mekanisme pasar. Dan selanjutnya adalah genosida. Untuk genosida sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu genocide, artinya pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud untuk memusnahkan atau membuat musnah bangsa tersebut. Dan yang terakhir mengenai kepentingan rakyat, yaitu sebanyak-banyaknya kebutuhan kepada masyarakat yang setidaknya bisa diterapkan dan diberikan pelayanan oleh pemerintah di berbagai sektor ataupun bidang seperti bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, untuk bisa membawa ranah argumentasi pada perdebatan hari ini, saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai status quo pada mosi pada hari ini, yaitu mengenai mosi new normal, memanjakan kapitalisme, genosida masa kini, atau kepentingan rakyat. Nah, untuk status quo yang akan saya batasi pada hari ini ialah pandemi ini telah memaksa kehidupan manusia terutama untuk bertransformasi dalam tatanan kehidupan yang baru dan cepat, dan tentunya berbasis teknologi, sehingga masyarakat dipaksa untuk harus beradaptasi dengan situasi yang tidak mendukung dan tentunya gagap terhadap perubahan yang terjadi, sehingga pandemi ini pun belum bisa dipastikan kapan berakhirnya, maka dapat terjadi kemungkinan akan berdampak pada krisis ekonomi global. Nah, hal demikian membawa pengaruh terhadap kepentingan rakyat, sehingga kepentingan rakyat menjadi terabaikan. Sebab rata-rata pendapatan ekonomi rakyat Indonesia berada di kelas menengah ke bawah atau bertumpu pada pendapatan harian seperti itu. Jadi apabila terjadi pandemi seperti ini, ketika masyarakat harus mengisolasi diri di rumah untuk mencegah terjadinya penularan secara terus berlanjut, maka masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, dan banyak yang harus kehilangan pendapatan harian mereka, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal seperti UMKM. Baik, di dalam suatu new normal itu sendiri ada beberapa dampak. Dampak yang paling signifikan adalah di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Seperti di bidang pendidikan, di mana kegiatan sekolah ataupun kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara daring, di mana banyak sekali siswa-siswi yang harus melek teknologi beserta dengan para guru dan pendidiknya. Nah, dari situlah pihak tenaga pendidikan maupun orang yang bekerja di ruang lingkup pendidikan harus menerapkan sistematika pendidikan yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ialah dalam bidang kesehatan. Untuk bidang kesehatan itu sendiri, banyak rumah sakit yang dijadikan sebagai sarana kesehatan percepatan penanganan COVID-19 atau sebagai rumah sakit darurat seperti itu. Dan banyak sekali tenaga medis yang direkrut untuk melaksanakan penugasan itu sendiri, terutama dalam penanganan pasien positif COVID-19. Dan selanjutnya di dalam ranah sosial, di mana masyarakat harus mengisolasi diri mereka. Mereka harus bersosialisasi dengan jarak jauh menggunakan smartphone atau internet atau sosial media yang bisa menunjang kegiatan bersosialisasi mereka. Dan dalam ranah ekonomi tentunya banyak
sektor-sektor informal seperti UMKM yang harus tutup untuk sementara atau harus menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Nah, hal demikian memicu pada dampak yang terjadi pada new normal. Yang pertama ialah dampak positif dari new normal itu sendiri, di mana efektivitas pembuatan kebijakan yang awalnya sebelum terjadinya pandemi ini mungkin kebijakan yang dibentuk, disusun, atau dibuat dan diterapkan itu cenderung lebih lama. Tetapi dengan adanya new normal ini, kebijakan jadi cenderung lebih cepat, di mana bisa dijalankan via daring atau memang harus dibutuhkan pada saat itu juga. Dan selanjutnya adalah peningkatan perilaku hidup bersih karena kita dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah produktif. Masyarakat dituntut untuk produktif mengisi waktu luang mereka, entah itu mengerjakan hobi atau menyambi hidup mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung lebih bermanfaat seperti berjualan online mungkin, atau membuat masker kain untuk dijual kembali kepada masyarakat. Dan selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif dari new normal itu sendiri, yaitu yang pertama adalah penerapan new normal di waktu yang tidak tepat, di mana kebijakan yang cenderung tergesa-gesa membuat jumlah pasien positif COVID-19 yang pada saat ini diterapkan new normal cenderung bertambah, sehingga penambahan pasien COVID-19 terus bertambah 2 kali lipat lebih banyak, sehingga akan berdampak pada kurangnya perlindungan terhadap tenaga medis dan minimnya rumah sakit yang bisa menampung pasien COVID-19 dan pasien dari penyakit lainnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Didit Handika dari tim UNJ. Saya selaku pembicara kedua akan memperkuat argumentasi dan juga fakta serta data mengenai mosi yang diperdebatkan pada kali ini. Mosi tentang new normal, memanjakan kapitalisme, genosida masa kini, atau kepentingan rakyat. Tentu saya sangat kontra terhadap mosi yang diperdebatkan pada hari ini. Mengapa demikian? Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa status quo pada saat ini, pandemi menuntut transformasi tatanan kehidupan masyarakat pada era ini. Transformasi ini juga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga pendidikan serta kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya saya memiliki 3 argumentasi dasar bahwa menyatakan kapitalisme dan juga genosida masa kini tidak terbukti dengan signifikan. Mengapa demikian? Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa kondisi Indonesia yaitu memiliki kompleksitas wilayah dan struktur ekonomi yang sangat beragam sekali, Dewan Juri yang terhormat. Tentu sebagai negara kepulauan kita tidak bisa menyamaratakan keadaan penyebaran pandemi pada saat ini di berbagai wilayah. Tentu juga kita telah memahami bahwa adanya pembagian klasterisasi dari kelas yang paling rendah, kelas zona hijau, sampai zona hitam yang paling berbahaya. Makanya kita harus menerapkan new normal agar zona-zona hijau dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti kita tahu juga, daerah-daerah yang terpencil itu tidak bisa menerapkan pembatasan secara besar sehingga menutup semua akses kehidupan mereka. Ini akan makin mempersulit kehidupan mereka karena mereka saja tanpa ada pembatasan ini sudah terbatas kehidupannya, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, secara struktur ekonomi, Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa struktur ekonomi masyarakat di Indonesia itu lebih banyak pendapatan masyarakat itu di kelas menengah ke bawah atau middle class, Dewan Juri yang terhormat. Middle class ini banyak bekerja di bidang informal. Di bidang informal ini berkaitan dengan bidang-bidang yang bertumpu terhadap penghasilan sehari-hari yang harus mereka lakukan. Bayangkan, Dewan Juri yang terhormat, ketika ini dipaksakan bahwa new normal tidak dilaksanakan, maka masyarakat kelas miskin atau masyarakat yang rentan miskin ini akan semakin terdampak atau akan munculnya gelombang PHK yang sangat besar sekali, Dewan Juri yang terhormat.
Dibandingkan dengan kapitalisme, tentu kita memahami sekali kapitalisme adalah orang-orang yang memiliki modal, orang-orang yang memiliki daya oligarki terhadap bidang ekonomi yang sangat kuat, sehingga ini tidaklah benar bahwa ini memanjakan kapitalisme, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena orang-orang yang memiliki modal besar tentu mereka memiliki financial planning atau perencanaan keuangan yang cukup baik. Dari mulai mereka punya tabungan, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mereka memiliki asuransi dibandingkan dengan orang-orang yang ekonominya rendah, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua adalah penguatan ekonomi kaum rakyat, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa saya mengatakan demikian? Dengan adanya new normal, maka kepentingan rakyat akan dikedepankan. Mengapa demikian? Karena hal yang paling terdampak dari adanya pandemi ini adalah banyaknya yang tertutup UMKM yang tidak bisa melakukan aktivitasnya, Dewan Juri yang terhormat. Padahal faktanya adalah ketika diadakannya new normal pada saat ini, maka UMKM mengalami signifikan pendapatan, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena UMKM di Indonesia adalah menghasilkan 60% pendapatan di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, UMKM juga adalah sebagai penyerap tenaga kerja sebesar 90%, Dewan Juri yang terhormat. Bayangkan saja ketika pembatasan wilayah terus diterapkan tanpa adanya new normal atau new normal hanya untuk kepentingan kapitalisme, itu tentu dapat terbantahkan dengan argumentasi yang saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Karena faktanya UMKM mendorong penyerapan tenaga kerja 90% yang lebih banyak daripada tenaga kerja formal yang gaji-gajinya sudah terjamin dan juga asuransi dan juga tabungannya lebih terjamin, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan menurut asumsi.com dan juga Tirto ID, banyak pengusaha-pengusaha atau pemilik-pemilik modal malah pesimis terhadap adanya new normal ini, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir bahwa ketika ada new normal, maka mereka harus menerapkan protokol kesehatan yang akhirnya mereka harus mengeluarkan cross check uang yang sangat banyak dan segala macam. Nah, hal inilah yang akhirnya telah membantah hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Yang argumentasi yang ketiga yaitu di bidang kesehatan, Dewan Juri yang terhormat. Tentu dalam laporan Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia atau PDSKJI, Dr. Lahargo Kembaren mengatakan bahwa tingkat kesehatan jiwa masyarakat ketika pandemi ini sangat mengalami peningkatan sekali gangguan kesehatan jiwanya, Dewan Juri yang terhormat. Bayangkan saja ketika mereka tidak mampu berinteraksi, mereka tidak mampu untuk berkomunikasi secara langsung dan segala macamnya, maka mereka akan mengalami kehampaan dalam hidup, Dewan Juri yang terhormat. Ketika mengalami kehampaan dalam hidup, mereka akan mengalami dua hal, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kecemasan, dan yang kedua adalah rasa stres, Dewan Juri yang terhormat. Ketika rasa stres muncul, maka, Dewan Juri yang terhormat, yang berbahaya adalah mereka akan mengalami gangguan-gangguan mental yang lebih berbahaya lagi, Dewan Juri yang terhormat. Nah, sementara dengan adanya new normal ini, maka kesehatan jiwa akan lebih terbangun dengan baik, Dewan Juri yang terhormat. Mereka akan percaya bahwa sosialisasi itu berjalan secara langsung lagi dan segala macamnya, sehingga mereka akan lebih percaya dan mereka bisa lebih mengontrol diri mereka dengan lebih baik, Dewan Juri yang terhormat. Pada titik ini, kami meyakini bahwa new normal adalah untuk kepentingan rakyat, Dewan Juri yang terhormat, seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Karena mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Karena pada intinya adalah pendapatan harian yang seperti Gojek dan juga seperti Gojek misalnya, yang bertumpu sekali terhadap pendapatan harian, yang akhirnya bertumpu terhadap adanya kebijakan new normal ini, Dewan Juri yang terhormat, sehingga masyarakat tidak mengalami krisis yang sangat berbahaya sekali dalam bidang ekonomi, sehingga berdampak terhadap kesehatan, sosial, dan juga pendidikannya sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Jadi kami dengan bangga menolak mosi yang mengatakan bahwa new normal memanjakan kapitalisme dan genosida di masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiman. Saya dari tim UNJ, pembicara ketiga pada kesempatan debat kali ini. Di sini saya akan mencoba mengelaborasi sekaligus memperkuat argumen-argumen yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Adapun mosi debat yang kita perdebatkan kali ini yaitu tentang new normal, menguntungkan kapitalisme, genosida masa kini, atau kepentingan rakyat. Saya akan memberikan argumen-argumen yang mendukung adanya new normal ini dilakukan di dalam masyarakat kita.
karena kami sangat kontra dengan apa yang disampaikan oleh tim pro, yaitu mereka melihat bahwa new normal ini adalah hanya kepentingan kaum kapitalisme saja dan telah memberikan genosida masa kini dan sama sekali bukan kepentingan rakyat. Padahal apabila kita lihat new normal ini menurut kami dari tim kontra sangat-sangat menguntungkan dan harus dilakukan karena ini sangat mendesak bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini telah menyebabkan perubahan di berbagai macam bidang, di bidang sosial, di bidang politik, dan salah satunya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, WTO, World Trade Organization, dan PBB mengatakan bahwa sekitar 8,8 triliun US dollar kerugian yang ditaksir akan didapatkan oleh seluruh negara di dunia yang terdampak pandemi ini. Begitupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Sri Mulyani mengatakan bahwa selama 3 bulan awal ini sudah ada 300 triliun kerugian negara yang dilakukan oleh pandemi ini. Secara makro kita bisa melihat bahwa ini kerugian negara, tetapi secara mikro ini merupakan kerugian masyarakat di Indonesia itu sendiri. Beberapa argumen yang telah disampaikan oleh rekan pembicara saya dari tim 2 yang mengatakan, pertama, bahwa kenapa new normal ini penting dilakukan di masyarakat, yaitu karena kompleksitas wilayah dan ekonomi di Indonesia yang sangat-sangat berbeda. Tentu kita pemerintah sudah memberikan kriteria-kriteria khusus, ada zona hijau, zona merah di berbagai wilayah itu untuk memberikan peluang bagi setiap daerah yang memiliki yang zonanya tidak merah sehingga dia bisa melakukan new normal. Kenapa ini menjadi penting? Karena seperti yang dikatakan oleh saudara pembicara dari tim kontra, bahwa ekonomi Indonesia ini sangat disupport, sangat didukung oleh UMKM, dan mereka lah sebenarnya yang paling merasakan kerugian di dalam ekonomi di masa pandemi ini. Nanti saya akan memberikan data-data, angka-angka yang memperlihatkan hal itu. Ya, fokus kepada kompleksitas wilayah dan ekonomi ini harus terjadi new normal di berbagai wilayah yang sudah zona hijau, dan ini juga menyebabkan menumbuhkan penjagaan lebih bagus lagi di wilayah-wilayah lain agar meningkatkan wilayahnya agar tidak menjadi zona merah, sehingga mereka memperkokoh kegiatan pengurangan pandemi ini sehingga mereka jadi zona hijau dan memberikan kesempatan untuk melakukan new normal. Karena new normal ini sangat dibutuhkan kali ini. Itu yang pertama, yaitu kompleksitas wilayah dan ekonomi yang sangat berbeda di berbagai wilayah yang menyebabkan harus adanya new normal di wilayah-wilayah yang memungkinkan. Kemudian kedua, penguatan ekonomi kaum rakyat miskin. Yang dikeluhkan oleh pembicara tim pro mengatakan bahwa new normal ini adalah untuk kepentingan kapitalisme. Kapitalisme di sini konotasinya adalah para oligark atau orang-orang elit yang sangat-sangat kaya. Padahal pandemi ini sebenarnya yang sangat-sangat terguncang oleh pandemi ini adalah ekonomi kelas menengah ke bawah. Orang kaya justru menurut survei ada data mengatakan di koran Kompas mengatakan bahwa justru kaum menengah ke atas itu sangat tidak optimis dengan adanya new normal, sedangkan kaum ke bawah, yang menengah ke bawah itu optimis menyambut new normal. Karena apa? Karena sebenarnya yang menengah ke atas itu mereka memiliki tabungan, sehingga bayangkan jika mereka memiliki tabungan untuk beberapa bulan ke depan mereka masih bisa menggunakan tabungan tersebut. Tetapi masyarakat yang menengah ke bawah mereka sama sekali tidak memiliki tabungan, dan ketika mereka tidak memiliki tabungan dan mereka tidak bekerja, apa yang bisa mereka lakukan? Seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua, ojek online itu sekarang sekolah ditiadakan. Salah satu pendapatan banyak itu adalah dari kerja, kemudian dari orang-orang yang melakukan kerja, kemudian dari yang sekolah. Sedangkan itu diliburkan.
mereka otomatis tidak memiliki penumpang. Bisa disurvei, banyak sekali yang mengeluhkan akan hal itu. Tetapi dengan adanya new normal, paling tidak yang kerja-kerja itu mereka diberikan kesempatan untuk melakukan kerja ke kantor, sehingga menumbuhkan ekosistem ekonomi buat mereka itu sendiri. Itu salah satu itu adalah contoh kecil di mana new normal ini akan meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan dikatakan bahwa lebih dari 50% ekonomi di Indonesia itu ditopang oleh para UMKM. Bayangkan, mereka lah yang paling terpukul oleh adanya pandemi ini. Mereka tidak bisa berjualan di pasar, mereka tidak bisa berjualan, tukang bakso, tukang dan kaki lima lainnya akan sulit jika memang harus dilakukan pembatasan sosial yang berkelanjutan seperti pakaian dan lain hal. Itulah kenapa ini menjadi penting untuk dilakukan new normal. Dan kesehatan, untuk kesehatan masyarakat tentunya ini akan membaik ketika dilakukan new normal, karena setidaknya masyarakat masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya pergi ke taman dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya, dan itu akan memberikan efek positif buat psikologis masyarakat, entah itu dari kelas menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Dan pada akhirnya kami sangat kontra jika mengatakan new normal ini hanya untuk kepentingan kelas atas, karena nyatanya yang paling terdampak ekonominya itu adalah kelas menengah ke bawah, dan mereka perlu kerja. Setidaknya dengan menerapkan protokol kesehatan mereka bisa bekerja. Terima kasih.